Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Tersangka pembunuhan remaja penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat mengaku melakukan pemerkosaan dalam kondisi korban tak sadarkan diri. Bahkan tersangka mengaku tak yakin apakah korban masih hidup atau telah meninggal saat diperkosa. Polisi menyebut tersangka membekap korban selama 6 menit hingga tak sadarkan diri. Sebelum akhirnya korban dibawa dan diperkosa di kawasan perbukitan. Berdasarkan hasil otopsi, paru-paru dan saluran pernapasan korban dalam keadaan bersih. Sehingga ada dugaan korban meninggal sebelum dikubur. Polisi pun melibatkan ahli forensik untuk menyelidiki kasus ini. Itu diduga kuat saat tidak sadarkan diri itulah. Kemudian dibawa 300 meter, kemudian diperkosa. Jadi antara perkosaan bukan saat penyekapan diperkosa, tapi disikap itu, kemudian ditutup jalan pernapasannya itu, kemudian 6 menit kurang lebihnya dikali keterangan tersangka, kemudian dibawa 300 meter ke arah bukit, disitulah terjadi perkosaan. Berarti kan saat penyekapan sampai ke 300 meter kan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tetapi tidak sadarkan diri kan ada dua kemungkinan. Apakah itu hanya pingsan atau sudah meninggal dunia. Usai pencarian panjang, polisi menangkap IS, tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Usai menjadi buronan 11 hari, IS ditangkap dari persembunyiannya di atas loteng sebuah rumah kosong. Tepat tadi jam 3 sore, kami berhasil mengamankan dan menangkap tersangka yang sampai saat ini dicari, dan benar sesuai dengan pelaku, sesuai dengan identitas dan gambar yang kami miliki dengan saksi-saksi yang ada. Untuk selanjutnya kami lakukan penyidikan. Hasil penyelidikan polisi terungkap motif tersangka membunuh karena berniat memperkosa korban. Awalnya tersangka ingin memperkosa korban usai membeli dagangan gorengan yang dijajakan korban. Namun aksi keji tersangka berujung membunuh korban. Atas perbuatannya, tersangka kini dijerat pasal pemerkosaan dan pembunuhan dengan ancaman maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Bersangkutan hanya ingin memperkosa, bahkan tidak ada niat ingin membunuh. Tapi akibat dari itu kemudian tersangka melakukan perkosaan dan akhirnya menyeret korban dan luka-luka yang ada di tubuh korban itu dugaannya memang dari seretan itu, karena jaraknya cukup jauh dan dia melakukan sendirian, itulah yang berakibat kematian. Saat ini polisi akan menyelidiki keterlibatan pihak lain selama pelarian tersangka 11 hari buron. Tersangka mengaku selama pelarian memenuhi kebutuhan logistik dengan uang sisa gaji sebesar Rp200.000 dari pekerjaannya sebagai tukang listrik. Tim Liputan Kompas TV.